Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang fotografi lingkungan. Cabang fotografi ini merupakan salah satu aliran yang cukup hangat beberapa tahun terakhir di bidang jurnalistik. Hal ini tidak mengherankan karena beberapa tahun terakhir isu tentang lingkungan memang menjadi pembahasan yang cukup menarik, bukan hanya bagi jurnalistik tapi juga di pembahasan para pemimpin di dunia. Fotografi ini mengambil tema tentang bagaimana kondisi lingkungan dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Jadi tujuan utama dari genre ini adalah untuk menyadarkan manusia betapa pentingnya alam, sehingga ketika kita melihat hasil-hasil foto tersebut, timbul kesadaran untuk memperjuangkan kehidupan alam sehingga manusia bisa hidup berdampingan dengan alam dengan baik. Baik, sebagaimana kalau Anda lihat di foto tersebut, itu adalah foto hasil pemenang fotografer muda tahun 2019. Pemenangnya adalah Neville Ngomane. Jadi dia memfoto seekor badak yang sedang dipotong culanya untuk melindungi dari perburuan di Limpopo, Afrika Selatan. Jadi hal itu dilakukan karena perburuan terhadap hewan itu sangat masif dan hewan ini pada akhirnya berada di ambang kepunahan. Dan para penjaga di sana merekomendasikan agar para badak itu dipotong culaknya setiap 12 sampai 24 bulan sekali untuk mencegah para pemburu menembak mereka. Dan melalui foto-foto tersebut kita berusaha agar lingkungan kita itu tetap lestari, hewan-hewan itu tidak sampai punah. Begitu. Jadi keberadaan manusia itu terhadap dengan lingkungan itu mau tidak mau memiliki dampak tersendiri. Beberapa peradaban, beberapa lingkungan itu mungkin masih baik karena peradaban ada peradaban yang baik terhadap lingkungannya, ramah terhadap lingkungannya, tapi ada juga peradaban-peradaban yang tidak ramah ya dalam tanda kutip kepada lingkungannya. Nah, jadi kalau kalian lihat di foto ini bukan di mana, ini ada di Indonesia. Ini adalah foto sampah plastik yang ada di Sanur, di Pantai Sanur di Bali. Itu difoto di pertengahan April tahun 2018. Dan menurut data dari PBB, setiap tahunnya ada sekitar 5 triliun kantong plastik yang digunakan di seluruh dunia. Dan 13 juta ton sampah plastik itu menjadi polusi di lautan. Nah, itu diberitakan atau disampaikan oleh Reuters ya. Jadi kalau Anda melihat bahwa memang manusia itu harus punya manajemen khusus tentang bagaimana kehidupannya itu bisa berdampingan dengan alam. Nah, jadi hal ini ya, pengaruh yang negatif kepada lingkungan itu biasanya paling banyak muncul di negara-negara berkembang. Jadi negara-negara berkembang kadang-kadang populasi yang tidak terkontrol dan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan baik pada akhirnya akan menghasilkan polusi dan limbah yang besar juga. Dan itu ketika tidak dimanajemen dengan baik itu bisa membuat lingkungan menjadi terdampak. Jadi sebagaimana Anda lihat foto tersebut itu diambil di Kanal Timur Jakarta atau Teluk Jakarta pada tanggal 17 Maret tahun 2018. Jadi hasil dari limbah industri itu pada akhirnya mencemari lingkungan. Dan para manusia juga, termasuk hewan-hewan yang ada di sekitarnya, pada akhirnya tidak bisa menikmati kehidupannya. Nah, melalui fotografi jurnalistik, melalui foto lingkungan seperti ini, para pembaca yang melihatnya itu dicoba digugah hatinya agar mereka terdorong untuk lebih perhatian terhadap lingkungan di sekitar mereka.
Nah, jadi ketika manusia itu tidak punya manajemen yang baik terhadap lingkungannya dan hewan-hewan yang ada di sekitarnya pun pada akhirnya terpengaruh dengan gaya hidup manusia ya. Jadi seperti yang Anda lihat ketika kita melihat foto Taj Mahal, fotonya begitu indah sekali, tapi di baliknya kalau Anda lihat ternyata ada banyak sampah yang bertebaran dan hewan-hewan di sana juga pada akhirnya mau tidak mau harus beradaptasi dengan lingkungan mereka. Jadi seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa populasi yang terlalu berlebihan pada akhirnya juga menimbulkan limbah yang juga besar terhadap manusia. Nah, foto ini diambil di Guwahati di India. Jadi seorang pemulung mengumpulkan barang-barang yang bisa digunakan untuk daur ulang. Dan di atasnya itu terdapat kawanan burung ajutan. Ya, kalau saya tidak salah menyebut namanya, yang mereka juga mencari makan di sana. Nah, jadi kondisi seperti ini itu sangat memprihatinkan ketika manusia dan hewan harus hidup dengan kondisi seperti itu. Dan hewan bukan hanya hewan yang terdampak, tapi juga manusia yang pada akhirnya terdampak oleh situasi seperti ini. Nah, jadi fotografi ini mengabadikan hal-hal seperti itu. Nah, seperti yang Anda lihat, foto ini adalah foto karya Tapan Karmaker, judulnya Floating Life on River Under Pollution. Ya, jadi foto ini masuk highly recommended environmental photographer of the year. Ya, jadi terlihat bagaimana seorang penjual semangka tertidur di atas kapalnya di Sungai Burigongga ya di Dhaka di Bangladesh. Jadi kalau kita lihat bagaimana sampah-sampah itu bisa ada di sana begitu banyak dan manusia hidup di sana. Dan kondisi perkotaan pun tidak jauh berbeda. Jadi kondisi perkotaan yang terlalu padat pada akhirnya menurunkan kualitas hidup dari manusia itu sendiri. Nah, jadi melalui foto ini kita lihat betapa banyak manusia yang hidup dalam satu gedung. Jadi foto ini juga sama, dia mendapatkan kategori Highly Recommended Photographer of the Year. Ya, jadi judul fotonya adalah Urban Life karya Toik Wana. Jadi ada sekitar 80% penduduk Singapura itu tinggal di gedung-gedung bertingkat. Dan polusi udara itu telah menjadi masalah yang signifikan di sana. Sehingga layanan kesehatan juga menjadi terbatas. Nah, jadi satwa itu menjadi bagian dari alam yang harus kita lindungi. Dan satwa yang sudah hampir punah itu perlu mendapat perhatian yang besar. Dan ini ya, kalau kalian lihat, ini adalah foto seekor burung. Dia namanya itu burung peregrines ya, peregrines. Jadi di foto burung ini adalah burung yang hampir punah ya. Jadi menurut data yang saya baca sekitaran tahun di Illinois ya tahun 1960 tahun 1980 itu dimulai program reintroduksi dan ada 22 pasang yang bersarang di Chicago. Dan satu ekor itu berhasil diabadikan oleh fotografer tersebut ya, yaitu Lucas Messi tahun 2016. Nah, jadi foto ini adalah seekor burung yang hampir punah ya akibat keberadaan manusia. Dan selain itu juga isu perubahan iklim juga menjadi bagian yang menjadi perhatian dalam fotografer ini. Jadi kalau Anda lihat di beberapa foto ini, itu mengambil soal tema tersebut. Foto yang pertama sebelah kanan, atas, itu adalah foto berjudul "And Floating", ya diambil oleh Said Mohamadzadeh di Iran. Dan foto ini menjadi pemenang Photographer of the Year tahun 2018.
Jadi memperlihatkan sebuah kapal yang terdampar di hamparan garam di Danau Urmia di Iran. Jadi perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan itu mempercepat penguapan di banyak danau di negara ini. Melalui foto ini kita diingatkan kembali bahwa perubahan iklim itu nyata dan harus kita sikapi sebagaimana mestinya. Nah, foto yang kedua di bawahnya itu adalah foto hasil fotografer di India, ya, Kumar San. Dia mendapat penghargaan The Atkins Built Environment Award tahun 2016. Jadi judulnya adalah Kehilangan Arah. Jadi itu memperlihatkan bagaimana kerusakan yang muncul akibat kombinasi ya, karena kehidupan manusia dan perubahan iklim di sana. Dan sebelah kiri bawah itu berjudul The Chim Changing Climate Award tahun 2016. Maksud saya penghargaan The Chim Changing Climate Award tahun 2016 diberikan kepada Sandro Hoyne ya. Jadi berjudulnya adalah Life Jacket di Pulau Yunani Lesbos ya. Jadi dia memfoto rompi-rompi yang ditinggalkan oleh para pengungsi untuk menyeberang ke Yunani dari Turki. Jadi menimbulkan betapa besarnya krisis dan bahaya yang dihadapi oleh para pengungsi. Nah, jadi sebagai manusia kita harus berjuang untuk menyelamatkan lingkungan kita. Karena walau bagaimanapun kita hidup di dalamnya. Dan melalui fotografi alam ini, kita berusaha mengingatkan kembali manusia, termasuk kita, bahwa lingkungan itu adalah bagian dari kita. Kita adalah bagian dari lingkungan. Dan kita berusaha agar bisa hidup harmonis di dalamnya. Baik, nah mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang fotografi lingkungan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.